Oke, ulang dulu lagi ya. Oke, hari ini kita pertemuan pertama mata kuliah Sains Bangunan di awal semester ganjil 2021-2022. Seperti biasa, di awal perkuliahan saya akan memulai dengan pemahaman terhadap definisi mata kuliah itu sendiri. Nah, untuk Sains Bangunan ini saya mengambil sumbernya dari Prof. Satwiko yang memang merupakan ahli di bidang fisika bangunan dan dia sudah menerbitkan beberapa buku. Berdasarkan buku dan pemahamannya, dia merangkum sebuah definisi bahwa sains bangunan itu merupakan kumpulan pengetahuan ilmiah dan pengalaman yang berfokus pada analisis dan kontrol dari fenomena fisik yang mempengaruhi bangunan dan arsitektur. Nah, ini cakupannya apa saja untuk analisisnya? Itu mulai mengenai sistem selubung bangunan, desain, dan penggunaan bahan bangunan. Ya, jadi saya memang rentetan mata kuliahnya dari teknologi bangunan ke sains bangunan ya, karena ada kaitannya. Kemudian dilanjutkan, apa sih sebenarnya tujuan dari kita para calon arsitek untuk mempelajari sains bangunan ya, mempelajari sains bangunan yaitu untuk memahami dan mempelajari beberapa sistem yang ada, yaitu diantaranya mulai dari sistem termal, sistem ventilasi, sistem pencahayaan, serta akustik di dalam bangunan. Nah, dengan kita mempelajari dan memahami hal-hal tersebut, ya, beberapa 4 sistem ini, apa gunanya Bu di desain kami? Di desain Anda, insya Allah itu akan mencapai memberikan sebuah kenyamanan bagi siapa? Bagi si pengguna bangunan otomatis. Cara mendesainnya bagaimana dasarnya Bu? Dasarnya prinsip paling dasar adalah bangunan tersebut harus dapat merespon lingkungannya. Ya, ini runutannya. Oke, lanjut ya. Nah, kelanjutannya lagi, apa sih Bu itu kenyamanan? Nah, kenyamanan itu merupakan tanggapan terpadu nih oleh otak atas rangsangan fisik dan non-fisik. Ya, jadi kalau misalnya kita langsung fokuskan terhadap bidang arsitektur, terus kita fokuskan terhadap sebuah ruang, ya, apa saja sih indera yang dapat kita aktifkan untuk merangsang kita nyaman apa enggak di ruangan tersebut? Ada nggak yang bisa kasih jawaban? Mulai dari indera. Mata, Kalau misalnya kita dalam ruangan, apa lihatan, Bu. yang membuat kalian nyaman? Oke, siapa yang jawab? Ayu, Ayu. Oke, silakan Ayu. penglihatan, Bu. Oke, penglihatan. Kalau Ayu masuk ke dalam ruangan, apa sih ekspektasinya? Apa sih eh, imajinasi atau keinginan yang ada di Ayu supaya Ayu merasa nyaman di ruangan tersebut? Ruangan yang pertama kali masuk tuh, ruangannya kelihatan luas walaupun memiliki ukuran kecil, Bu. Oh, seolah-olah luas walaupun ukurannya kecil gitu ya. Heeh. Oke, next. Yang lain apa? Yang lain bisa bantu? Untuk setiap individu sih beda-beda Bu, ekspektasinya gitu Bu, sesuai desain kesukaan kesukaan mereka Bu. Oke, Kalau Pram sih palingan warna, pemilihan konsepnya gitu Bu. pemilihan konsep. Oke, benar kata Pram ya. Jadi evaluasi itu bisa dilakukan secara subjektif dan secara objektif. Oke ya, saya menanggapi hal tersebut. Subjektif itu bisa tergantung selera, ya, tergantung selera. Tapi yang di sini di sains bangunan karena ini base-nya terhadap eh, otak kanan ya, otak kanan. Jadi kita lebih mendasari evaluasinya pada sebuah perhitungan. Nah, itu ya. Nah, saya jelaskan lagi kenyamanan. Bagaimana kenyamanan?
Oke, kita mulai dari indera penglihatan. Indera penglihatan itu bisa merasakan kenyamanan secara objektif ya, mulai dari bagaimana cahaya itu cahaya itu ada di sebuah ruangan. Cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu bisa mempengaruhi kenyamanan bagi si pengguna. Cahaya yang terlalu redup ya, ada nih angkanya ya. Kalau misalnya kayak tadi Pram, subjektif tergantung selera. Oke, itu lebih ke kualitas. Kalau kita secara kuantitas, balik ke berapa sih cahaya yang ideal ada di sebuah ruangan, yang harus tercapai di sebuah ruangan. Nah, itu akan menciptakan sebuah kenyamanan di kita. Kalau terlalu redup, otomatis mata akan bisa lelah dan kita nggak nyaman di ruangan tersebut. Ya. Kalaupun terlalu terang, itu juga akan menimbulkan ketidaknyamanan secara fisik kepada tubuh kita. Mulai dari mata akan mudah lelah. Nah, ya, jadi berkaitan dengan beberapa sistem tadi, ada yang namanya sistem pencahayaan. Otomatis itu berhubungan dengan indera penglihatan kita. Sistem termal itu berkaitan dengan indera peraba kita yang ada di kulit. Bagaimana mengevaluasi nyaman atau tidak nyamannya? Kita akan melihat berapa sih derajat Celcius yang ada di ruangan tersebut atau di sebuah ruang terbuka, ya. Kemudian berkaitan dengan indera pendengaran. Hubungannya dengan apa nih? Sistem akustik. Itu juga ada range kenyamanannya. Oke, sampai sini bisa dipahami kaitannya? Ya. Bisa, Bu. Next page ya. Nah, kalau kalian melihat 4 gambar yang saya tampilkan di slide ini, apa sih perbedaannya? Yang paling mendasar, Suhu. suhu di area tersebut ya. Selain itu ada yang bisa menjawab? Lokasinya, Bu. Lokasinya tepat. Jadi kalau dilihat dari 4 gambar ini, karya arsitektur akan berbeda-beda ya. Ya enggak? Bentuknya akan berbeda karena apa? Pengaruh kondisi geografis maupun kondisi topografinya. Kita lihat di gambar yang saya tunjuk kursornya ini. Ini di mana kira-kira? Kutub. Kutub. Di kutub. Kutub. Apa namanya? Apa Iglu. nama bangunan? Iglo. Iglo. Oke, good semuanya. Nah, mereka punya filosofi tersendiri ya dalam membangun bentukan sebuah bangunan ini, iglo ini. Ya enggak? Balik lagi ke teknologi bangunan dulu. Mereka melalui proses apa? Proses trial dan error. Untuk apa? Untuk melindungi diri mereka. Supaya apa? Supaya nyaman, supaya mereka bisa bertahan di kondisi daerah kutub. Oke. Next, kita ke gambar di atasnya. Ini kira-kira di daerah yang seperti apa sih? Panas, Bu. Gurun. Gurun, berdebu, berpasir. Wah, good. Betul banget. Ini adalah daerah kalau disebutnya itu adalah panas kering. Ya, hot dry. Oke. Bagaimana mereka beradaptasi? Bagaimana mereka menyesuaikan bangunannya dengan lubang ventilasi yang cukup kecil-kecil di setiap bangunannya. Ya. Oke, yang di sebelah kiri nih, yang kursor ini kira-kira di daerah mana? Negara tropis. Tropis, Bu. Tropical. Yes, tropikal. Jadi ingat tropika. Apa ya? Oke, lanjut. Benar, ini di daerah tropis.
Daerah tropis itu radiasi matahari cukup tinggi, kemudian suhunya juga panas dan lembab. Ya, panas dan lembab. Mereka kebutuhannya pun berbeda nih dengan daerah-daerah lainnya. Oke, jadi dengan atap-atap yang besar seperti ini tujuannya untuk apa? Untuk melindungi diri dari radiasi matahari. Tapi mereka selalu membuat sebuah ventilasi itu yang cukup besar supaya apa? Supaya ada pergerakan udaranya. Supaya udara di dalam bangunan tidak lembab. Oke, kalau yang kursor terakhir, gambar yang terakhir nih, kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Ini di daerah mana biasanya? Daerah memiliki 4 musim. 4 musim, yang lainnya? Soalnya kalau yang di Igloo juga ada 4 musim. Di kutub daerah dingin juga ada 4 musim. Ada yang lebih Perbukitan, Bu. perbukitan. Bukan, kita lagi bahas antara misalnya tadi ini tropis, ini panas kering, ini daerah dingin. Kira-kira yang di sini apalah? Tropis. Lembab mungkin, Bu. Mungkin. Oke. Jadi kalau yang daerah ini adalah daerah subtropis. Jadi mereka di antara tengah-tengah. Ya, di antara tengah-tengah. Kenapa? Mereka kalau musim dingin juga nggak terlalu dingin, kalau panas nggak terlalu panas. Jadi kalau misalnya kita lihat bentukan arsitekturnya itu sepertinya lebih fleksibel, ya, lebih bebas. Karena apa? Karena mereka butuh cahaya matahari di saat musim dingin, tapi mereka juga nggak butuh pelindung panas karena kalau musim panas radiasi matahari nggak terlalu tinggi seperti di daerah tropis. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sih saya menunjukkan perbedaan-perbedaan ini? Karena itulah tujuannya pemahaman atau tujuan akhir dari mata kuliah sains bangunan kita. Nah, ini kalau misalnya di teori arsitektur, siapa yang sudah pernah dengar form follow function? Apakah sudah ada yang pernah dengar form follow function? Teori arsitektur? Halo? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Beneran ya? Belum ya? Teori arsitektur udah teori arsitektur berapa sih? Yang teori arsitektur internasional udah belum ya? Baru mulai semester ini, Bu. Aduh, baru mulai semester ini. Oke lah. Saya memperkenalkannya tidak terlalu dalam ya. Perkenalannya nggak terlalu dekat. Jadi form follow function itu merupakan teori arsitektur pada masa arsitektur modern. Jadi ini masa peralihan dari yang arsitektur klasik dengan banyaknya bentuk-bentuk detail-detail ya, detail-detail yang misalnya kayak kolom Doric, kolom Ionik dan sebagainya itu kan penuh dengan lekukan-lekukan ya, lekukan-lekukan yang filosofinya tersendiri lah ya. Nah, ada pergeseran nih di saat arsitektur modern. Arsitektur modern itu zamannya Le Corbusier, Frank Lloyd Wright ya. Nah, itu ada pemahaman sendiri nih di benaknya para arsitek tersebut. Apa pemahamannya? Bahwa detail-detail yang memang tidak ada manfaatnya itu sebenarnya bisa di skip. Jadi bentuk itu tuh sebenarnya lebih efektif, lebih efisien itu mengikuti fungsinya gitu loh. Ya, jadi di arsitektur modern mulai nih bentuknya itu minimalis, bentuknya itu mulai yang kotak, apa ya, bentuknya itu tanpa ada detail-detail yang berarti seperti di masa arsitektur klasik. Gitu. Ada pergeseran.
di situnya. Nah, sekarang malahan karena adanya masa krisis energi, ada isu global di tahun 2000 berkaitan dengan pemanasan global ya, global warming, habis itu krisis energi dan sebagainya. Ada jargon baru nih yang dibuat, apa tuh? Form Follow Climate. Itu diusung oleh para ahli fisika bangunan dan sains bangunan. Jadi kalau dari modernnya form follow function, kesininya karena ada isu global berubah lagi jadi form follow climate. Kenapa? Balik lagi nih, sebenarnya memang pada dasarnya daerah dengan climate yang berbeda itu akan menghasilkan karya arsitektur yang berbeda juga. Sesuai dengan kondisi climate-nya, kondisi iklimnya, dan hasil akhirnya kenyamanan pada bangunan itu sendiri terhadap si penggunanya. Oke, untuk mencapai kenyamanan itu, makanya kita harus mempelajari sains bangunan atau dulu namanya fisika bangunan. Ya. Oke, itu prolognya, prolog pengenalan terhadap mata kuliah sains bangunan. Ya, itu prolognya. Dan sekarang adalah pemaparan tentang rencana pembelajaran semester yang memang merupakan sebuah kewajiban di pertemuan pertama bagi dosen untuk menjelaskan kepada para mahasiswanya. Ya, jadi pada mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP itu kita ambil dari CPL Prodi, bisa kalian baca sendiri ya. Yang pertama, mulai dari secara umumnya bisa capaiannya adalah kalian sebagai mahasiswa bisa nih bekerja sama, memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ini dilihat dari apa? Dilihat dari bagaimana kalian menyelesaikan tugas dan ujian yang tidak saling mencontek dan copy paste. Oke. Kemudian kemampuan umumnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humoria yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, serta terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis. Oke, ditekankan ya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Karena di sains bangunan ini kita akan mengelola beberapa data dan harus menganalisanya. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Nah, berarti dalam setiap mata kuliah sebenarnya kalian sudah diajarkan supaya bagaimana sih mengatur, memanage diri sendiri, apa yang kalian punya, data apa, pekerjaan apa, tugas apa, itu bisa disimpan secara baik, secara sistematis supaya kalian sendiri mudah untuk menemukannya. Kemudian selanjutnya mampu menyusun konsep rancangan arsitektur yang mengintegrasikan hasil kajian aspek perilaku, lingkungan, teknis, dan standar yang terkait dengan arsitektur, mampu merancang arsitektur secara mandiri dengan metode perancangan yang berbasis riset, dan menghasilkan karya arsitektur yang kreatif, kontekstual, dan teruji secara teoritis terhadap kaidah arsitektur. Oke, 10 menit lagi kita habis waktunya. Nanti kalian tolong langsung kalau ininya mati, Zoom-nya mati, tolong langsung klik link yang sama ya. Nah, di sini kalian bisa baca. Jadi metode perancangan yang berbasis riset. Nah, biasanya riset ini dimulai dari bisa kalian uji coba pada mata kuliah sains bangunan. Karena sains bangunan memang basisnya pada riset. Ya. Lanjutannya mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam bentuk grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital. Itu memang tuntutan sekali bagi mahasiswa arsitektur. Mampu menyajikan beberapa alternatif solusi rancangan dan membuat keputusan pilihan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur.
menguasai secara mendalam proses, metode, dan strategi perancangan arsitektur ya, dengan permasalahan yang kontekstual, khususnya terkait dengan metode analisis, aspek-aspek konsideran rancangan, mulai dari objek, tapak, dan tema, serta metode konseptualisasi baik secara programatik, program ruang, dan konsep konfigurasi bentuk dan ruang arsitektural yang fungsional dan bermakna. Menguasai secara mendalam konsepsi teoritis kenyamanan termal. Nah, ini yang fokusnya dari sains bangunan ya. Kenyamanan termal, visual, akustikal ya, dan olfaktorikal, serta kenyamanan aksesibilitas sumber daya energi dan air dalam konteks interaksi maupun manusia dengan lingkungannya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah memahami bahwasannya sebuah proses rancangan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tapak, serta kondisi klimatologi, topografi, dan geografis. Ya, ini akan kalian terapkan di mana sih? Yang pertama kali, Bu, penerapannya di mana? Penerapannya adalah mulai dari melakukan analisa klimatologi secara detail dan membuat sintesa serta rujukan desain atau konsep desain yang sesuai dengan hasil analisanya. CPMK yang kedua adalah mampu menganalisis data iklim dan pengaruh kondisi iklim baik makro maupun mikro terhadap desain rancangan. Otomatis di sini saya akan memperkenalkan data iklim. Data iklim itu apa saja sih unsur-unsurnya, kemudian bagaimana sih proses menganalisanya, dan bagaimana sih mengambil kesimpulan atau sintesanya. Ya. CPMK-nya ketiga mampu mensintesis hasil analisis klimatologi pada suatu konsep tapak, konfigurasi bentuk dan ruang arsitektural. CPMK 4 mampu memahami prinsip-prinsip dasar keseimbangan termal. Ya, ini udah mulai detail. Sistem pendinginan alami, pencahayaan alami, dan akustik pada suatu bangunan. Kemudian CPMK kelima mampu memperhitungkan prediksi termal dan pendistribusian cahaya alami pada suatu bangunan. Kemudian mampu memahami dan mengevaluasi terkait kenyamanan termal, visual, serta akustik, serta prediksi penggunaan energi pada suatu rancangan arsitektur. Mampu menggunakan salah satu program untuk mensimulasikan kondisi pencahayaan pada suatu bangunan. Di sini saya akan memberikan satu program namanya Dilux. Ya, nanti bisa kalian uji coba itu. CPMK ke-8 adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar berbasis pendekatan respon terhadap iklim pada rancangan. Jadi penekanan di sains bangunan adalah bagaimana nanti kalian dalam mendesain itu bisa melakukan pendekatan terhadap kondisi iklim. Dari iklim mikro itu ya iklim kecilnya di sekitar tapak. Tolong di mute ya, adik-adik tolong di mute ya. Tolong di mute yang belum mute. Oke. Jadi memang penekanannya adalah kalian mendesain dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan apa? Pendekatan yang merespon kondisi iklim. Itu sangat penting sekarang. Nah, di sini deskripsi singkat mata kuliah ya. Harapannya mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menggali potensi tapak untuk merancang suatu bangunan sesuai kondisi iklim makro dan mikro secara menyeluruh dan detail. Mahasiswa memahami adanya pengaruh iklim dan lingkungan sekitar terhadap kenyamanan termal, visual. Kemudian mahasiswa menyadari tentang pentingnya efisiensi dan keberlanjutan. Kalau sekarang ini keberlanjutan itu namanya sustainable architecture. Dalam perencanaan dan perancangan bangunan agar bangunan sesuai dengan keadaan iklim sekaligus hemat energi dan biaya. Nah, bahan kajian yang akan dipelajari yaitu fisika bangunan berkaitan dengan sistem keseimbangan termal pada bangunan, sistem penghawaan alami, sistem pencahayaan alami, sistem akustik, dan bangunan hijau. Ini adalah berikut daftar referensi yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian cari e-booknya. Oke. Nah, pembelajaran ada slide presentation yang dominan, kemudian mungkin ada beberapa video, serta nanti kita akan mencoba mengukur dengan penggunaan beberapa alat ukur. Oke. Ini adalah rencana pembelajaran di setiap pertemuan.
Yang pertama, ini yang sudah kita lakukan, yaitu mengetahui dan memahami tujuan cakupan mata kuliah, ya, mengingat sistem perkuliahan secara umum, kemudian mengetahui pengetahuan awal tentang kaitan fisika bangunan pada bangunan, lingkungan, serta manusia. Oke. Kemudian pertemuan kedua saya akan mengenalkan masalah iklim dan arsitektur. Sebenarnya tadi sudah disinggung dikit ya, bagaimana perbedaan bentuk bangunan pada daerah-daerah yang beriklim beda. Oke. Yang ketiga, pertemuan ketiga akan masuk bagaimana sistem termal dengan pengenalan kembali hukum termodinamika. Oke, kalau lupa nanti kita ingat kembali bersama-sama. Kemudian keempat itu berkaitan dengan kenyamanan termal dan thermal comfort zone, mengenal indeks kenyamanan termal supaya apa? Supaya kalian bisa mampu mengevaluasi nih kenyamanan termal pada suatu ruang. Oke. Setelah termal kita pelajari, kita akan beralih ke sistem penghawaan alami. Dari sistem penghawaan alami kita ke sistem pencahayaan alami, ya. Kemudian ada kuliah tamu, mungkin dari beberapa vendor material bangunan. Kemudian ujian tengah semester, ya. Ujian tengah semester ini apa, Bu? Di sini kalian akan dikasih tugas untuk membuat makalah. Makalahnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan beberapa karya arsitek, ya, yang memang mereka bukan menobatkan sih, mengekspos, bukan mengekspos, mereka menyatakan bahwa desain mereka itu respon nih terhadap iklim, kondisi iklim. Beberapa arsitek yang memang terkenal desainnya sangat merespon kondisi iklim itu ada yang namanya Yusing, Eko Prawoto, ya. Kemudian dulu sebelum jadi gubernur, beberapa desain dari Bapak Ridwan Kamil pun cukup climate responsif, ya. Nanti kalian bisa cari lagi dan kita bahas, kita kupas di situ. Bagaimana sih pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan? Bukan hanya arsitek yang ada di dalam negeri, kalian juga bisa mengambil beberapa contoh desain dari arsitek-arsitek yang ada di luar negeri. Ya. Lanjut ke pertemuan 9 berkaitan dengan kenyamanan visual. Ya, di kenyamanan visual itu akan kita pelajari bagaimana sih prinsip-prinsip dasar kenyamanan visual, desain pencahayaan alami pada bangunan dengan beberapa hal yang kita pelajari ya, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanannya, pengaruh materialnya pada selubung bangunan, kemudian teknologi fasad, dan akhirnya bisa mengevaluasi ini ya. Kemudian tutorial dialogues. Oke, kita live dulu, nanti kita langsung sambung lagi ya. Oke adik-adik ya.